Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di malam hari ini pertemuan pertama di mata kuliah kriptografi semester 7 ya. Jurusan jaringan komputer. Oke, dan faktanya yang ngambil konsentrasi jaringan komputer cuma kalau saya lihat tadi sebelum kampus down itu tak lihat di absensi di kelas ini ada 10 orang ya. Sangat dikit, tapi nggak apa-apa, malah lebih mudah ngajarnya, lebih dikit. Nah, konsekuensinya kalian kalau sudah ngambil konsentrasi jaringan, harusnya, dan saya kira wajib, nanti ketika skripsi, topiknya adalah tentang jaringan. Jangan sampai topiknya selain jaringan. Karena apa? Ya karena kalian sudah ngambil konsentrasi jaringan. Topiknya tentang apa? Banyak. Kriptografi ini salah satu topik yang bisa dipakai ketika nanti skripsi. Jadi nggak usah rumit mikirin topik. Oke. Saya kira mata kuliah kriptografi ada dan muncul di semester 5 ya. Di luar jaringan. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Sebelumnya, saya kira untuk pengenalan, saya kira nggak perlu ya. Nama, foto, sudah ada di e-kampus, kontak juga sudah ada. Saya sudah buat grup di e-kampus di pertemuan pertama ya. Di agenda, di diskusi, linknya sudah saya taruh. Kalau ada yang belum masuk ke grup, silakan masuk ke join dan ke grup. Itu otomatis adminnya adalah saya, kontaknya. Untuk pertama kita bahas tentang kontrak perkuliahan. Saya kira cukup jelas sih. Kontrak perkuliahan secara umum terdiri dari 4 komposisi. Ada kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Untuk syarat lulus, yang nggak lulus di mata kuliah saya itu cuma 2. Kalau nggak ikut UTS, ya nggak ikut UAS. Itu saja sebenarnya. Jadi sangat aneh kalau ada yang nggak lulus di mata kuliah salah, terus nge-WA saya atau datang ke saya, Pak, saya mau memperbaiki nilai. Memperbaiki nilai semua yang saya kasih nilainya itu bagus-bagus. Kalau ada yang nggak lulus itu bukan nilainya jelek, karena nggak ikut UTS atau nggak ikut UAS. Jadi bukan masalah nilai. Kenapa sampai bisa nggak ikut UTS? UAS itu kan jadi pertanyaan. Karena apa? Sudah ada UTS susulan, sudah ada UAS susulan. Masa 2 kesempatan itu pun nggak ada izin, nggak ada informasi apapun, tiba-tiba ketika nggak lulus memperbaiki nilai. Yang nggak bisa diperbaiki itu bukan masalah nilainya, karena nggak ikut UTS atau ikut UAS. Itu saja ya. Karena apa? Presentasinya 30 sama 35%, UTS 30, 35%. Kalau nggak ikut otomatis ini 0. Kalau otomatis 0, saya kira nilai apapun pasti akan munculnya D atau E. Jelas ya? Sampai sini ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas ya? Apalagi cuma 10 orang. Dihitung pakai tangan aja bisa. Kehadiran silakan absen di kampus. Nah, kalau ada tugas, kalau saya itu silakan upload di Google Drive terlebih dahulu dalam bentuk PDF, baru kemudian linknya di-share, ditaruh di e-kampus. Jangan langsung di-upload ke di e-kampus, tapi di-upload di Google Drive-nya masing-masing dulu, baru di-share. Siapa saja yang memiliki link, diganti hak aksesnya supaya saya bisa lihat. Identifikasi kriptografi semester 7, 3 SKS. Oke, kita mungkin akan mengulang beberapa materi yang sebelumnya ya, mungkin ketika kelupaan. Buku acuannya apa? Buku acuannya kriptografi dari Pak Renaldi Munir ataupun pengantar kriptografi. Nah, contoh topik penelitian ada banyak. Implementasi kriptografi RSA. RSA itu salah satu metode kriptografi modern. Ya, nanti akan kita bahas. Untuk peningkatan keamanan database e-commerce. Nggak dijelaskan ada apa yang di RSA.
Jadi kalau bisa skripsi ya seperti ini. Jadi buat sistem informasi, jangan cuma sistem informasi, tapi buat sistem apapun sistemnya ya jangan sistem informasi aja. Banyak sistem yang bisa digunakan, yang penting jangan sistem informasi stok barang, sistem informasi gudang, berkali-kali tiap sidang skripsi judulnya itu aja. Kalau cuma sistem informasi, create update delete, kurang ya. Secara IT belajar 4 tahun hanya menghasilkan kayak gitu kelihatannya kurang. Maksudnya nggak sesuai dengan banyaknya waktu yang digunakan untuk belajar selama 8 semester bahkan lebih hanya untuk membuat situ. Maksudnya seakan-akan nggak ada ilmu yang didapat, kompetensi yang didapat dari belajar selama 8 semester lebih. Kalau hanya sistem informasi. Karena apa? Karena anak SMK aja yang jurusan RPL atau jurusan rekayasa perangkat lunak itu sudah bisa membuat sistem informasi. Bahkan lebih bagus, saya yakin. Karena anak SMK mau belajarnya lebih sungguh-sungguh. Perbedaannya apa? Perbedaannya di sungguh-sungguh. Mau sungguh-sungguh atau enggak. Ini contoh beberapa topik penelitian yang bisa diambil. Implementasi kriptografi RSA. Kalau saya pengen kayak gini, apa yang harus dipelajari? Ya, definisi RSA itu apa? Dipelajari dulu. Contoh kodenya bagaimana, outputnya bagaimana, keamanannya bagaimana. Saya kira nggak lama ya. Apalagi sekarang kan masih semester 7. Jadi tentukan topiknya dari sekarang. Karena apa? Saya yakin dengan jam kerja atau aktivitas mahasiswa pelita bangsa untuk mengerjakan skripsi 1 semester itu nggak cukup, kecuali kalau yang sistem informasi kayak gitu ya, yang cuma download ngedit gitu aja. Tapi kalau pengen bener-bener skripsi 1 semester itu kurang cukup ya, jadi harus dibuat dari sekarang. Tentukan topiknya dari sekarang, bikin pendahuluannya dari sekarang, nyicil programnya dari sekarang. Kok bisa nyicil programnya? Bisa, kan bisa tampilannya, template-nya dicicil dari sekarang, bentuknya. Nanti untuk RSA-nya baru ketika nanti prosesnya. Implementasi algoritma Camellia. Ini Camellia adalah contoh metode atau algoritma untuk keamanan citra medis pada sistem radiologi berbasis web. Jadi kita buat sistem radiologi berbasis web yang menyimpan gambar medis, biasanya gambar radiologi, gambar rongsen itu disimpan, terus dienkripsi gambarnya. Supaya apa? Supaya kalaupun bocor, gambar itu tidak terbaca. Ini nggak ada kata pengantarnya. Kemungkinan yang dienkrip itu mungkin informasi gambar itu ya, walaupun nanti bocor informasi gambarnya itu nggak terbaca milik siapa gitu ya. Jadi tetap rahasia. Kemungkinan seperti itu. Ataupun gambarnya bisa juga dienkrip, bisa jadi dienkrip. Tapi ini nggak ditulis, nggak ada penjelasannya, abstraknya nggak kelihatan. Contoh yang lain, implementasi keamanan login dengan metode one time password OTP. One time password itu salah satu metode. Menggunakan fungsi hash algoritma SHA-512. Hash itu salah satu metode dalam enkripsi. Kalau enkripsi itu bisa didekripsi ya. Kalau encrypt ada decryptnya. Kalau hash itu nggak bisa didekrypt, nggak bisa dikembalikan ke plain text lagi. Oke. Itu beberapa judul yang bisa kalian ambil, kalian implementasikan dari sekarang untuk topik jaringan komputer, termasuk nanti juga keamanan jaringan di mata kuliah lain ya. Tapi paling nggak ada yang mau ngambil tentang kriptografi. Karena ini bagian dari jaringan komputer. Lembaga terkait tentang jaringan komputer ini sudah saya sampaikan di semester 5. Kalau yang ada ikut kelas saya. Karena apa? Karena sangat penting ya. Kalau kalian lihat video film di Netflix tentang intelijen atau ketika perang dingin ya antara Amerika dan Uni Soviet itu sangat canggih ya. Bagaimana mereka untuk menyadap negara lain. Rusia pernah ngasih hadiah sebuah jam dinding atau plakat gitu ya. Yang dimana ternyata di dalamnya itu ada penyadap suara tanpa listrik. Jadi mengandalkan radio. Sehingga untuk menyadapnya, agen Rusia itu harus
berdiri di dekat gedung yang dipasangin itu, gedung putih, untuk merekam percakapan. Sebaliknya, Amerika juga, itu dijelaskan di film ya, tahun 50-an, bagaimana Amerika juga menyadap Rusia dengan berpura-pura sebagai kontraktor untuk pembangunan gedung gedung Rusia di duta besar ya. Jadi ketika duta besar itu membuat gedung, kontraktornya ternyata dari agen Amerika, terus dipasangin penyadap tanpa ada baterai. Kalau ada baterainya karena terlacak ya. Jadi gimana dia dapat listrik? Di situ dipasang antena, jadi alat itu akan nyala ketika tersambar petir. Jadi tahun 50 tahun itu aja sejauh itu ya. Maksudnya bagaimana intelijen mencari data kalau tidak dienkripsi ya. Apalagi tahun sekarang. Makanya sangat penting untuk enkripsi dalam bidang pemerintahan karena itu sangat terkait tentang pemerintah dan negara. Makanya sampai ada sekolah tinggi sandi negara, sekolah tinggi yang berfokus kepada sandi atau enkripsi. Lokasinya di mana? Saya nggak tahu ya, kurang di mana nih lokasinya. Terus kalau di Amerika yang terkait tentang sandi adalah ada National Security Agency, gedungnya yang sangat tertutup. Kalau kalian cari gedung NSA itu sangat tertutup. Salah satu yang pernah ininya adalah ini, siapa namanya lupa di filmin juga. Oke. Masalah enkripsi data, keamanan data dan informasi itu dari awal kemerdekaan Indonesia sudah menggunakan beberapa alat yang bisa digunakan dan kita bisa melihatnya di Museum Sandi yang ada di Yogyakarta. Di museum ini ditaruh beberapa alat enkripsi yang digunakan zaman kemerdekaan. Dan itu nggak mungkin kita bikin sendiri ya, kebanyakan dari otomatis rampasan dari Belanda, cuma diganti kodenya gitu. Kalian bisa cari, temukan di Museum Sandi yang ada di Yogyakarta. Secara terminologi, plain text, saya tadi sudah ngomong beberapa kali ya, plain text, hypertext itu diingat-ingat, plain text itu adalah pesan yang belum dienkripsi atau clear text, teks yang jelas. Dan pesan itu bisa berupa apa saja. Kalau dalam pesan klasik itu kan pakai kertas, pakai pulpen ya. Kalau pesan enkripsi dalam bentuk modern bisa dalam bentuk teks, audio pun bisa kita sisipin pesan gitu ya di dalamnya. Terus ada gambar, kita bisa masukkan pesan di dalamnya, dan video. Nggak cuma gambar ya, cuma skrip ya. Makanya sekarang kan banyak virus Android yang undangan dalam bentuk APK itu masih awam gitu ya, masih belum. Sebenarnya itu kan APK cuma di rename namanya dinamakan gambar ya. Kalau lebih canggih dikit, skrip itu ditaruh di dalam APK. Jadi tetap ekstensinya tetap gambar. Idealnya seperti itu. Dan itu yang lebih berbahaya ya. Jadi gambarnya tetap terbaca sebagai gambar, tapi di dalamnya ada skrip. Kapan skrip itu berjalan? Skrip itu berjalan kalau diklik 2 kali. Biasanya seperti itu ya. Kalau di virus komputer seperti itu. Bisa dalam gambar, audio, dan video. Skripnya ada di dalam itu. Ya kalau skripnya hanya membaca, ya, kadang skripnya itu merekam percakapan ataupun audio dan video. Sender adalah pengirim, penerima. Ini yang datang berapa orang? 6 orang. 5. Ciphertext adalah pesan atau data yang disandikan atau kriptogram. Contohnya seperti ini, culik anak itu jam 12 menjadi teks yang tidak terbaca. Jadi proses pencandian disebut enkripsi, proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text disebut dekripsi. Gambarannya seperti ini kalau enkripsi ya, plain text, ada enkripsi, terus kita harus punya kuncinya ini sama. Nanti ada istilah kunci publik sama kunci privat ya, nanti di materi lain. Kalau ini secara dasar enkripsi ada ciphertext, deskripsi, terus kembali lagi ke plain text. Kemarin saya ketika PPLK membuat
sistem registrasi dan sertifikat pada PPLK gelombang 2. Di situ saya implementasikan kriptografi. Ini tugas ya, silakan dilihat videonya. Nanti aja setelah perkuliahan. Tugasnya apa? Cari tahu implementasi kriptografinya itu di sebelah mana. Ya. Minggu depan akan saya tanyakan satu-satu. Karena cuma 10. Linknya ada di sini, kalian lihat videonya, terus kalian cari tahu di mana implementasi kriptografinya. Kriptografi. Ya, kriptografi. Oke. Kita masuk ke kriptografi klasik. Ada yang belum pernah dapat materi tentang kriptografi klasik, Caesar Cipher? Di semester 5? Sudah semua? Belum. Ada yang belum? Kriptografi klasik. Nah, berarti ini saya ulangin ya. Jadi kriptografi klasik adalah kriptografi yang diciptakan oleh Julio Caesar, Raja Julio Caesar. Zaman Yunani kuno 300 sebelum Masehi, 2000 tahun yang lalu. Sudah menggunakan enkripsi untuk komunikasi antar agennya, intelijennya gitu. Caranya gimana? Caranya sangat mudah ya. Kalau zaman sekarang kita bahkan bisa mendekripsinya tanpa perlu tahu kuncinya. Kenapa? Karena caranya sangat mudah. Dengan apa? Hanya menggeser alfabetnya ke beberapa huruf gitu ya. Tergantung kuncinya. Contohnya, standarnya Caesar Cipher itu geser 3. Jadi ketika ini abjadnya, PI artinya plain text, CI artinya ciphertext. Contohnya kata kuncinya adalah geser 3. Jadi abjad A, B, C, D, E, F, G, X, Y, Z digeser 3 menjadi dimulai dari D, E, F, G, Z, A, B, C. Ini adalah plain text-nya, ini ciphertext-nya. Seumpama saya punya pesan plain text atau pesan yang belum disandikan, namanya isinya awasi, asterix, dan temannya obelix. Ini pesannya yang akan dikirim. Otomatis ini nggak akan dikirim karena supaya tidak ketahuan, di-encrypt, geser 3, kita jadikan ini kuncinya. A berubah menjadi apa? A berubah menjadi D karena geser 3. W berubah menjadi Z karena geser 3. Dan seterusnya. Akhirnya muncul angka baru yang ini yang akan ditulis dan ditampilkan sebagai pesan. Ini namanya enkripsi Caesar Cipher. Geser 3. Kata kuncinya 3. Jadi penerima pesan harus sudah tahu kuncinya. Jadi nanti dikasih tahu. Sangat mudah. Dan kita bisa dekriptnya walaupun kita nggak tahu kuncinya. Kenapa? Karena pergeserannya cuma 26. Kita hanya perlu mencoba 26 kali untuk mengetahui plain text aslinya. Nah, supaya lebih sulit, biasanya dikelompokkan menjadi 4-4. Jadi sebelumnya ini ada 4-5 angka, 5 huruf, awasi itu 5. Biasanya supaya lebih mudah dikelompokkan 4-4 atau dihapus spasinya, digabung menjadi 1 sehingga kalimatnya seakan-akan gabung jadi 1. Seperti itu. Sangat mudah. Nah, karena kita dalam dunia informatika, dalam dunia IT, otomatis kita harus membuat programnya. Nggak perlu manual. Bagaimana cara membuat programnya? Jadi kita harus rumuskan secara matematis. Cara merumus matematisnya adalah jika A adalah 0, B adalah 1, dan C adalah 2, Z 25, maka enkripsi adalah PI, plain text ke I, ditambah 3, mod 26, sisa bagi. Deskripsinya adalah CI, ciphertext ke I, dikurangi 3, mod 26. PI itu plain text, karakter ke I, CI itu ciphertext, karakter ke I. Ini rumusnya untuk implementasi ciphertext. Ini harusnya sudah disampaikan di semester 5. Oke.
Nah, pergeserannya kalau kalau vari 3 ini pergeserannya kalau 3, kalau persentase selain 3 bagaimana? Kalau persentase selain 3 berarti semuanya diganti K, jadi rumusnya berubah dinamika K, variabel K. Nah, kalau karakternya itu berdasarkan ASCII, ASCII itu kode yang diterima di komputer, yang jumlahnya 256, maka mode-nya diganti 256. Kalian bisa cari kode tabel ASCII di Google ya, di situ ada. Kode ASCII adalah kode untuk item atau ikon, angka, huruf, dan teks yang bisa dibaca komputer. Implementasi programnya bagaimana? Ini contoh implementasi program Ciphertext menggunakan Python. Jadi masukkan plain text, teks, terus shift pattern-nya artinya geser berapa kali, 1, 2, 3, 4, atau 5, sampai 26, nanti ini enkripsinya. Ini contoh enkripsi ya, nanti kalau deskripsi ada lagi. Oke, sekarang tugasnya apa? Kalau semester 5, tugasnya biasanya saya suruh buat aplikasi encrypt, decrypt untuk Ciphertext. Tapi karena ini semester 7, adalah kalian buat program. Waalaikumsalam. Belum pulang. Buat program untuk mencari ini. Untuk mencari jumlah pergeseran atau jumlah kunci dari plain text atau hasilnya nanti dari Ciphertext berikut. Ini ada Ciphertext, kalian cari jawabannya, nanti kuncinya berapa. Jadi buat program brute force, caranya gimana? Caranya kalian geser satu-satu, geseran ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, sampai nanti ketemu jawaban yang benar. Paham maksudnya? Brute force itu maksudnya apa? Brute force itu kalau kita login, terus kita lupa loginnya, kita coba satu-satu kemungkinan. Itu namanya brute force. Mencoba kemungkinan. Nah, karena ini pergeserannya hanya 0 sampai 26, berarti kalian tinggal mengulang pergeseran dari 0 sampai 2 penuhan. Nanti akan ketemu ini tuh plain text-nya apa. Jelas? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Pak mau nanya Pak, Ya, silakan. berarti tugasnya itu setiap kuncinya dicoba-coba masing-masing ya? Ya, nyoba program. Kalian tinggal masukkan ini, nanti programnya yang harus jalan. Oh iya Pak. Soalnya Ya, tadi udah dicoba sih Pak. tadi udah dicoba. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Ya, jangan lupa yang diupload itu PDF ya. Beberapa orang itu berkali-kali semester lain kalau saya buat program yang diupload kode programnya, shortcode-nya gitu. Kita dosen ya nggak perlu harus ngerunning programnya, nyobain programnya gitu ya. Kalian taruh shortcode-nya di PDF, kalian taruh output-nya di PDF. Jadi yang dibuat laporannya saja. Jangan shortcode-nya. Oke, dan jangan lupa kalau ada program, tiap tugas yang ada pembuatan program, tampilkan nama dan NIM di program tersebut. Oke, jelas ya? Jelas Pak. Oke, untuk terakhir silakan. Karena ini kalian sudah berani ngambil, bukan berani sih, dengan konsekuensi ya, mengambil jurusan jaringan komputer, saya mau melakukan pemahaman dulu tentang jaringan komputer. Silakan kunjungi website ini, pretest, yang biasanya kemarin di praktikum, cbt.informatikaubb.com, terus gunakan login dan password 3 angka NIM masing-masing, kemudian jawab pertanyaan selama 10 menit. Ada 15 apa 20 pertanyaan yang ada hubungannya tentang jaringan komputer. Dimulai dari sekarang. Oke, coba.
Tokennya apa? Ini saya share screen. Ini tokennya ya. cbt.informatika UPB, kalian masukkan 3 angka terakhir NIM kalian. Pilih pretest kriptografi, tokennya adalah nih, 8WPHPC, huruf besar semua. Mulai, 10 menit, silakan dikerjakan. 10 menit. Maaf Pak, share screen-nya nggak muncul Pak. Hah? Share screen-nya nggak muncul. Share screen-nya nggak muncul. Nah udah Pak. Maaf Pak, itunya apa 1345 ya Pak? Apa? Tokennya 3 angka terakhir, NIM 3 angka terakhir. tokennya 8W. 8WPHC di dalam, saya taruh di Zoom. Oke, sudah selesai ya. Jadi yang merasa nilainya kecil, silakan belajar lagi basic tentang jaringan komputer. Kalau kalian sudah ngambil konsentrasi jaringan komputer, saya kira wajib untuk paham tentang sistem operasi Linux ya. Karena 80%, 90% jaringan komputer itu dibangun di atas sistem operasi Linux. Ya. Oke. Untuk tugasnya silakan dikerjakan, dikumpulkan di kampus PDF ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.